Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan. Kita pagi hari ini boleh bangun, kita masih boleh merasakan nafas kehidupan dari Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan bahkan kemenangan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita dengan satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita pakai tangan kita dan mulut kita untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita sapa Bapa kita, Yesus kita dalam satu lagu. Selamat pagi Bapa. Terima kasih.
aktivitas kami. Di pagi ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Mem Asri. Namun sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu satu buku terindah? Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 ya. Mem akan bacakan buat kita semuanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang bersyukur dahulu baru bahagia. Bersyukur dahulu baru bahagia. Nah, ada sebuah kisah tentang seorang raja dan seorang pengemis. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah mendengarnya. Nah, pada suatu ketika ada seorang raja hendak keluar istana bersama dengan pengawalnya. Dia berjalan. Tiba-tiba ada seorang pengemis di tengah jalan. Si raja ini menghampiri dia. Hai pengemis, apakah yang akan kuberikan kepadamu? Si pengemis ini berkata, Tuanku raja, jikalau aku meminta kepadamu, mampukah engkau memberikan itu kepadaku? Tahu kan raja? Raja itu memiliki banyak sekali harta. Dengan sombongnya si raja ini berkata, hei, apa yang engkau minta, aku akan memberikan kepadamu. Dengan angkuhnya luar biasa. Nah, sekali lagi si pengemis ini berkata,
Tuanku Raja, betulkah engkau akan memenuhi apa yang aku inginkan? Si raja dengan angkuhnya, dengan sombongnya ia berkata, apapun yang engkau minta, aku akan memberikan kepadamu. Si pengemis ini sudah 2 kali berkata dan meminta kepada si raja. Kemudian si pengemis ini berkata kepada si raja, baiklah tuanku raja, aku akan meminta kepadamu sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam pikiran si raja mungkin yang berkata, pasti si pengemis ini paling meminta harta, paling meminta emas, atau meminta berlian, ya. Nah, tiba-tiba si pengemis ini meminta, tuanku raja, ini ada mangkok keikhlasan. Kalau tuanku raja bisa memenuhi semua yang aku inginkan untuk memenuhi mangkok keikhlasan ini, maka tuanku raja adalah raja yang luar biasa kayanya. Dengan angkuh dan sombongnya, si raja ini menyuruh pengawalnya mengambil semua apa yang ia bawa pada saat itu. Ia menaruh emas, berlian pada saat itu. Ternyata mangkok keikhlasan itu tidak penuh-penuh. Dia suruh lagi pengawalnya pergi, ambil ke istana. Semua hartanya, semua yang ia miliki, dia menaruh di mangkok keikhlasan. Tetapi ternyata tidak penuh-penuh mangkoknya. Sampai si raja ini sudah kewalahan. Karena semua yang ia sudah miliki, semua ia sudah taruh, tetapi ternyata mangkok keikhlasan ini tidak penuh-penuh. Akhirnya ia berlutut di hadapan si pengemis. Sebenarnya mangkok keikhlasanmu ini terbuat dari apakah? Kenapa semua hartaku, semua yang aku miliki untuk memenuhi mangkok keikhlasan ternyata tidak penuh-penuh? Sebenarnya si raja ini sudah malu ya di depan masyarakat pada saat itu, di depan banyak-banyak orang. Kemudian si pengemis bangkit. Si pengemis ini berkata, tuanku raja, bukan soal apa yang kita beri kepada orang, tetapi soal apakah kita betul-betul ikhlas untuk memberikan. Jangan dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, maka kita lupa bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, sama dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, ya. Apa yang ada pada Tuhan sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita mau bahagia dulu baru kita bersyukur, maka itu salah, ya. Itu salah. Yang seharusnya kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Sama kalau di rumah, nanti kita berdoa, nanti kita bersyukur. Kalau di atas meja ada ayam goreng. Nanti kita berdoa bersama-sama kalau di atas meja makan ada pizza. Tapi kalau ikan kering, lureh, bengkok 7 nih mukanya, ya. Padahal sebenarnya akan terasa nikmat kalau kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini, pada saat itu kita masih bisa diberi makan, ya. Jadi anak-anakku sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Ketika kita mau bahagia, maka kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Jangan kita bahagia dulu baru bersyukur. Tetapi kalau kita mau bersyukur, maka kebahagiaan itu akan semakin melimpah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebabnya itu, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, bersyukur dahulu baru bahagia. Amin firman Tuhan. Sekarang kita akan mengaminkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu anak-anakku semua, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan begitu besar berikan kepada kami. Waktu yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan,
Kami telah memuji Engkau, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu pada pagi hari ini telah mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menambahkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami akan bersyukur dalam setiap hal. Dan kami mengingat bahwa apa yang ada pada diri kami itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa. Di dalam pembelajaran kami ini Tuhan, kami belajar di rumah. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar dengan baik. Dan kami berdoa bagi guru-guru kami di sekolah yang dengan begitu setia dan penuh kesabaran mengajar kami dengan baik. Dan tak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua kami dengan penuh ketekunan, kesabaran, mendampingi kami, mengajar kami. Tuhan, berikan mereka tetap kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu agar mereka boleh merasakan kasih setia daripada Tuhan. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, Engkau tahu yang saat ini terjadi dalam muka bumi ini Tuhan, akibat virus corona saat ini yang membuat kami harus belajar di rumah. Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau akan menghalau virus ini dalam kehidupan kami, agar kami boleh kembali belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bahkan kami boleh bertatap muka kembali bersama dengan guru-guru kami. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, dengarkanlah sembahyang kami Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan pada kita pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada Mema Asri. Tuhan Yesus dimuliakan atas firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan, saya mengajak anak-anakku sekalian kita mengangkat satu pujian dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang
kebaikan Allah kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang menebus kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak anak-anak sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita akan ditutup doa penutup oleh Asri. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kembali kita ulangi pujiannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baiklah anak-anak semua, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan satu dan kehendak-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas belajar anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati.